Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Alhamdulillah wa syukurillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala semata kita ada di penghujung bulan Sya'ban yang sesaat lagi kita akan menikmati jamuan bulan Ramadan. Sahabat, rekan-rekan semua, adik-adik keluarga SMK Pasundan 3 yang berbahagia, bersyukurlah kita yang sesaat lagi akan dijamu dengan bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Al-ayah. Yang arti bebasnya, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu seperti telah diwajibkan kepada kaum sebelummu untuk berpuasa. Tujuannya apa? Alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Pada kesempatan hari ini, puasa ini kadang-kadang menjadi, terutama bagi kita, ada berbeda pendapat. Ada yang berdasarkan hisab, yang kemarin telah kita bacakan, telah kita dengar, telah kita lihat, yaitu dari pengurus pusat Muhammadiyah telah menentukan 1 Ramadan, yaitu jatuh pada hari Sabtu, sementara pemerintah yang hari ini tengah melakukan sidang isbat. Apabila hilal tidak terlihat sampai 3 derajat, maka dilengkapkan puasanya jatuhnya di hari 1 Ramadannya di hari Ahad dan saumnya di hari Senin. Namun demikian, kita sebagai orang yang beriman bahwa perbedaan ini tidak menjadikan suatu perselisihan. Perbedaan ini jangan menjadikan sesuatu yang meresahkan, tapi perbedaan jadikanlah satu kebersamaan. Berbeda dalam kebersamaan sungguh indah. Sebab kita yakin kita ini lahir dari yang berbeda. Ya kan? Ibumu perempuan, bapamu laki-laki, maka lahirlah engkau. Jadi kelahiran kita adalah kelahir dari sebuah perbedaan. Betul kan? Gak mungkin ibu-ibu ngalahirkan sorangan da kudu aya nu bedana. Nah, jadi perbedaan ini harus menjadikan satu jangan jadikan perselisihan tapi kesamaan. Nah, hadirin anak-anak adik-adik remaja, anak-anak remaja masjid, anak-anak SMK, OSIS dan lain sebagainya yang hari ini tengah berkumpul mendengarkan apa yang Bapak sampaikan, ingatkan bahwa puasa ini kewajiban. Telah diwajibkan bagimu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada kaum-kaum sebelummu. Agar apa? La'alakum tattaqun. Agar kita ini menjadi orang yang bertakwa. Apa itu arti takwa? Arti takwa lain botak di bawah, lain. Takwa itu menjalankan perintah Allah, menghindari apa yang tidak Allah kehendaki. Contohnya, anak-anak remaja sekarang senang maksiat apa senang taat? Pak, lebih enak maksiat daripada taat. Kalau taat itu banyak perintahnya, kalau maksiat itu banyak senangnya. Betul kan? Masya Allah, senang loh kalau diajak maksiat. Contoh, maksiatnya lain anu jelek-jelek. Maksiat contoh, maksiat hati, buruk sangka itu maksiat. Maksiat pandangan, tekop ninggalin nu geulis, mata nate nguliak nukeun ka lieur. Itu maksiat. Nah, maka perbuatan maksiat dengan taat ini satu perbedaan, tapi jangan sampai orang yang maksiat dielu-elukan, orang yang taat dijauhi, jangan. Oh, saya tahu sok alim, ulah deket-deket jeung sok alim, mendingan yang sok maksiat. Nah, ini yang beresiko. Jadi adik-adik remaja yang anak-anak SMK yang
hadir hari ini, coba kita belajar untuk bertaat kepada Allah, taat pada Rasulullah, dan taat kepada pemerintah. Jadi untuk menentukan satu Ramadan, bagaimana caranya? Ya, kita harus menjadikan satu Ramadan ini bukan menjadi perbedaan yang membuat perselisihan, bukan membuat pertengkaran, tapi membuat persahabatan. Jangan sampai yang lain sedang puasa, kita nggak puasa. Kunaon itu puasa? Cuma orang we nyotu doraka puasa teh. Jangan mengatakan doraka kepada orang yang ingin puasa. Jadi sekali lagi, marilah kita saum. Apakah itu yang saumnya di hari Ahad atau di hari Senin? Ya silahkan. Jangan menjadi perselisihan. Kita tunggu sidang isbat dari pemerintah kapan? Sekarang pemerintah sedang melaksanakan sidang isbat untuk menentukan jatuhnya satu Ramadan. Apabila bulan terlihat di atas 3 derajat, maka jatuhnya bulan satu Ramadan itu bisa di hari Sabtu. Tapi apabila tidak terlihat bulan sampai 3 derajat, maka dilengkapkan 30 hari saumnya. Kemudian itu tentang saum. Saum ini diperintahkan sebelum jauh-jauh hari. Sebelum perintah kepada yang lain, saum itu sudah diperintahkan. Saumnya Nabi Daud setiap selang sehari, saumnya nabi-nabi yang lain juga diperintahkan saum. Nah, maka disempurnakanlah saum ini dengan saum Ramadan. Apa saja amaliah bulan Ramadan? Nah, yang penting yang mengakibatkan saum ini tidak diterima atau diterimanya kudu niat heula saum teh. Niatnya apa tuh? Dulu ketika kita di masjid-masjid, nawaitu sauma godin an adai fardi sahri Ramadana hadis sanati fardulillahi ta'ala. Malah dinyanyikannya, sok nyina kumaha. Oh deui Bapak. Jadi niat, yang penting niatnya itu kapan? Niat ini dibacakan ketika sebelum sahur. Makan sahur kita langsung niat. Jadi niatnya bisa tiap hari, niatnya bisa dalam hati, dan kita niatkan dengan ikhlas. Dalam sebuah hadis disampaikan, barang siapa kita soman qama Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dan bihi. Barang siapa kita saum Ramadan dengan ikhlas dan penuh pengharapan, imanan wahtisaban ghufirallahu, maka Allah akan memaafkan segala kesalahan kita, baik kesalahan yang tahun yang lalu maupun tahun yang akan datang. Tok dihampura, asalkan apa? Imanan wahtisaban, dengan keimanan dan keikhlasan. Yang iman itu apa? Yang apa artinya iman? Kata ahli bahasa, iman itu al imanu tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Iman teh diyakinkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan oleh anggota perbuatan, oleh anggota badan kita, dilaksanakan. Jadi iman mah lain dalam hati saja, tapi diucapkan, diikrarkan. Dan setelah diikrarkan, maka kita harus melaksanakannya. Kadang-kadang diucapkan tapi tidak dilaksanakan. Mengucapkan dengan laksanakan disebut apa? Fasik. Antara omongan dengan perbuatan tersarua disebut munafik. Nah, jangan sampai puasa kita ada puasa yang munafik, puasa yang fasik, yang rusak. Maka pada kesempatan hari ini, mari kita sambut saum Ramadan itu dengan yakin. Yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa orang yang berpuasa insya Allah sehat. Sumu tasihu, berpuasalah engkau pasti sehat. Bagaimana ya puasa itu kok menyehatkan? Masya Allah, Islam itu agama yang sempurna dan tidak ada kekurangan di dalamnya. Contoh, orang yang mau operasi harus saum dulu kan? Ibu, besok akan operasi ya. Ibu saum dulu. Ya dok. Jadi dengan saum itu ternyata bisa menyehatkan. Semua makanan yang biasanya kita makan mak segala dihabek, isuk-isuk non makan teh gorengan, nasi kuning, wah berangna spaghetti,
pizza, sorena nasgor. Wah, segala mak nepikeun ka teu ka tuang. Itu kan kemerkaan jalmina. Maka pada kesempatan di bulan Ramadan ini saum kita itu diatur, masya Allah. Sahur itu makannya harus, jangan makan sahur ini di tengah jam 12 penting, kita boleh makan sahur atau makan malam. Makan malam ya. Makan sahur ini jam minimal. Kalau azan subuh jam setengah 5, maka kita sahurnya jam 4 kurang. Ulah sampai jam sahurnya jam 3. Tungtungan naon tidur ke setengah 4 na. Salat subuh kaberangan. Ai saum jang naon jang salat. Salatna ditinggalkeun, ari saumna ditunaikan. Makanya saum teh yang melatih kita untuk taat kepada aturan-aturan. Benar kan, saum itu ditaat untuk aturan. Kita saum. Waktu lapar kita ingin makan enggak? Kalau lagi saum, dibere sok ye. Sok bere deh 1 juta duit. Saya mau enggak batal tuh. 2 juta sok weh. Nah, itu mah lain deui nya. Jadi saum ini harus bisa menahan gogoda. Godaan itu masya Allah. Godaan mata, godaan hati. Godaan naon deui? Digoda hati. Eta kasepnya. Inu, eta gelis penuh dengan pesona menggairahkan. Astagfirullahaladzim. Itu udah bahasanya udah beresiko. Inu tuangeun. Coba kebak waktu ek buka teh aya cendol, gurandil. Dewa segala macam kolok bisa diyakeun. Nu dimakan sakumaha? Sagelas. Masya Allah, lainna al-mubazir. Nah, makanya kata Rasulullah mengajarkan ketika kita berbuka, bukalah dengan yang manis-manis. Tapi jangan air yang manis. Misalnya korma ya. Air teh manis yang jangan terlalu banyak manisnya, sedikit aja manis. Pakai madu kalau bisa. Jangan pakai gula. Ya, kalau berbuka pakai madu sedikit, pakai teh dihemat. Ulah reating gula. Nanti penyakitan. Hindari banyak makan gula. Setelah itu, setelah berbuka, kita jangan langsung makan. Sholat dulu. Sebab banyak kejadian anak-anakku yang baik, yang dimanapun berada, ketika kita berbuka langsung makan, perut kita masih kosong kan? Masih penuh dengan apa? Dengan kosong lah kan, dari subuh sampai ini nggak dimakan. Langsung kita makan dengan yang gede-gede gitunya. Oke, kemerkaan. Pernah kemerkaan kali kiben. Masya Allah, Gusti. Engap. Beteng, ya aduh Gusti. Kenapa? Gak bisa udang-udang gugurin dilan. Kenapa? Nyeri beteng, mak. Kenapa? Makannya berlebihan. Makanya anakku yang baik, coba ya berbuka ini nanti mulai mungkin yang hari Sabtu sahur, kan hari Ahadnya puasa. Maka sahurlah dengan yang manis, banyak makanan yang banyak, ulah minum kopi. Jangan bisa minum kopi. Kalau nggak ngopi nggak nyaman, nah itu lain lagi ya, itu mah nanti itu mah di lain bulan puasa. Kalau malam boleh, tapi kalau sahur jangan minum kopi. Sebab perut kita ini membutuhkan apa, nanti banyak cairan yang keluar. Yang kacairi. Makanya Rasulullah mengajarkan sahur itu sedikit saja, nggak usah banyak. Sebab saum ini tujuannya untuk melatih kita berpuasa yang baik. Puasa yang baik adalah satu, konsumsi makanan yang halalan, toiban, wa mubarakan. Yang halal, yang toib, bersih, mubarakan, yang berkah. Artinya berkah apa? Makanan itu bisa dibagi. Jangan sampai makanan itu nggak bisa dibagi, yang sorangan. Ini makanan khusus buat saya. Berarti makanan itu tidak bisa berkah. Kalau makanan yang berkah itu makanan yang bisa dibagi. Bersyukurlah anak-anak yang baik hari ini yang berkumpul di sini adalah termasuk anak-anak yang baik, anak-anak yang selalu ingin mengedepankan halalan, toiban, wa mubarakan. Yang halal, yang toib, yang berkah, yang sesuai dengan ketentuan makanan yang bersih dan terjamin oleh MUI dalam sertifikasinya. Kemudian anak-anakku yang baik, di dalam menyambut bulan Ramadan ini,
Bapak ingatkan semuanya nih, semuanya ingatkan. Jaga lisan, jaga pandangan, jaga pendengaran. Insya Allah kalau kita pandai menjaga lisan, kita pandai menjaga pandangan, kita pandai menjaga pendengaran, maka saum kita menjadi saum yang berkah, saum yang bermanfaat. Jangan sampai pandangan kali itu kadieu, pendengaran ngomong ngadengkeun itu iya, omongan malahan tidak menyenangkan orang lain. Jangan sampai olahraga kan kadang-kadang masya Allah Gusti Nu Agung, bahasanya kan sudah bahasa gariha kasar, tidak begitu bagus lah untuk kita semua. Hindari bahasa yang kasar, kotor, zorok. Kasar, kotor, zorok, itu hindari agar hati kita bersih. Betapa indahnya kalau milik kita ini, hati ini kolbun salim, hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang indah. Aduh, masya Allah, betapa indahnya bagi mereka yang memiliki hati yang bening. Tapi kalau hati yang kotor, rusak. Ya, baiklah. Terakhir, nanti kita jumpa lagi. Yang penting hari ini Bapak ingatkan, jangan sampai saum kita menjadi saum yang mubazir, tapi saum yang penuh dengan manfaat. Dan kita juga mudah-mudahan anak-anak semua di SMK Pasundan 3 ini menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Dan kita juga berharap semoga anak-anak yang mendengar dimanapun, siapapun, bila ibu-ibu yang mendengar suara kami di sini, bila ada anak ibu yang akan masuk ke SMK Pasundan 3, ayo masukkan Bu. Insya Allah akan kami didik dengan didikan yang terbaik, menjadikan anak yang soleh, al-walidun solehul yad'un lahu, anak yang soleh yang bisa mendoakan orang tuanya. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah saum. Semoga saum kita menjadi saum yang berkah, saum kita menjadi saum yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saum kita adalah saum yang mudah-mudahan saum yang benar-benar bisa dijalankan dengan yang terbaik. Terima kasih atas segala perhatiannya Bapak ucapkan kepada orang tua siswa dimanapun berada, adik-adik remaja masjid, adik-adik OSIS, pramuka, dan siapapun yang ada di dalam keluarga besar SMK Pasundan 3. Semoga kita menjadi yang terbaik di antara yang baik. Dengan ungkapan bangkit bersatu, maju bersama SMK Pasundan 3. Insya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.